Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka kami masih memperoleh hidup sebagaimana yang kami miliki pada sore hari ini. Kami bersyukur pagi hari tadi kami juga sudah boleh melewati ibadah, dan hari ini kami masih ada di dalam ibadah yang kedua. Biarlah Tuhan yang telah memimpin kami dan menyertai kami di dalam ibadah yang pertama menjadi Tuhan yang hadir memimpin dan menyertai kami di dalam ibadah yang kedua. Menolong kami ketika kami membaca firman. Kiranya Allah Roh Kudus pemberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman. Allah Roh Kudus yang menyentuh hati untuk mengubahkan hidup kami dengan firman. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita buka beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita lihat dari Wahyu pasal yang ke-17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu nanti ayat 15 sampai ayat 18. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu keputusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu dan yang penuh tertulis nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk." Ini sebenarnya mengingatkan kita kepada binatang pertama yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. "Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus." Ayat yang ke-15 sampai 18. "Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi." Mari lihat satu bagian lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 8. "Seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Nah, saudara, ini adalah satu tokoh yang terakhir. Ini adalah tokoh yang ketiga yang saudara dan saya bahas. Di awal pembahasan Bapak Ibu dan saya di dalam pasal 12, kita mulai dengan cerita perempuan dan naga. Perempuan itu menggambarkan gereja Tuhan di dalam sejarah Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Bayi yang dilahirkan dari perempuan ini adalah berbicara mengenai Mesias, Yesus Kristus yang dihadirkan Allah melalui gereja perjanjian lama. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan tokoh yang lain, tokoh yang ketiga yaitu naga. Ketika Bapak Ibu dan saya membaca teks itu, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa naga yang adalah simbol daripada iblis itu sebenarnya target utama yang mau dia hancurkan, yang mau dia gagalkan adalah Sang Mesias itu. Dia berusaha untuk menghentikan, berusaha untuk menghancurkan karya Allah melalui Mesias. Dia ingin supaya Sang Mesias itu tidak lahir. Tetapi kemudian diceritakan bahwa Mesias itu bukan hanya berhasil dilahirkan, tetapi Mesias itu berhasil mengalahkan sang ular itu. Mesias itulah yang mendapatkan kekuasaan atas segala sesuatu di dalam alam semesta, termasuk atas segala bangsa-bangsa yang dikuasai, sekali lagi, yang dikuasai oleh sang naga. Ketika sang naga itu kalah, maka naga yang tadinya mengarahkan serangan kepada Yesus Kristus, sekarang mengarahkan serangannya kepada gereja, kepada perempuan itu. Lalu dikatakanlah perempuan itu dibawa lari ke padang gurun. Jadi karena gagal mengalahkan Kristus, dia sekarang menyerang gereja. Nah, saudara, ketika dia menghancurkan gereja, targetnya adalah satu. Karena saya sudah tidak bisa mengalahkan Kristus, tidak bisa menghancurkan Kristus, maka saya akan menghancurkan mempelai perempuannya. Saya akan menghancurkan biji matanya.
Saya kira di dalam dunia ini, di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini, milik Allah yang paling berharga adalah Bapak Ibu dan saya, gereja Tuhan yang sejati, umat pilihan Allah yang ditebus dengan darah Kristus yang mahal itu. Ini adalah milik yang paling berharga yang ingin dihancurkan oleh iblis. Saudara, kalau kita saling bermusuhan, biasanya saking marahnya kita, saking bencinya kita, kalau kita betul-betul sudah benci orang itu, apa yang paling berharga yang dia punya, itulah yang ingin kita hancurkan. Karena pemerintah larang kita bunuh dia kan. Kalau kita nggak bisa bunuh dia, ya sudah, apa yang paling berharga, yang paling dia kasihi, yang dia punya, itu yang ingin kita rebut, itu yang ingin kita hancurkan. Demikian juga iblis. Ketika dia bekerja, dia gagal menghancurkan Kristus, maka dia berusaha untuk menghancurkan biji mata Kristus, mempelai perempuan Kristus yang telah didapatkan Kristus dengan darahnya yang mahal itu. Tetapi iblis tidak muncul secara langsung. Saudara, saya kira ini pembelajaran bagi saudara dan saya. Hari ini banyak orang lebih tertarik berbicara mengenai setan yang muncul di dalam berbagai macam bentuk. Kitab Wahyu bilang bahwa setelah kekalahan iblis itu, iblis bekerja tidak secara langsung. Saya tidak bilang bahwa dia tidak bisa nampak secara langsung. Tetapi itu bukan cara kerja yang populer. Kerja populernya ini adalah melalui 3 binatang yang muncul ini, atau 3 makhluk yang muncul ini. Di dalam pertemuan kedua, Bapak Ibu dan saya bicara mengenai monster yang muncul dari dalam laut di dalam pasal yang ke-13. Waktu binatang ini muncul, Bapak Ibu dan saya lihat satu ciri, yaitu sifat dan karakteristik dia sebagai musuh Allah dan musuh gereja terlihat dengan sangat jelas. Dia menganiaya gereja Tuhan, dia membunuh gereja Tuhan. Makhluk yang menakutkan ini adalah penganiaya. Tetapi begitu dia muncul, orang langsung tahu ini musuh Allah. Begitu dia muncul, kita langsung bisa identifikasi ini adalah musuh gereja. Waktu itu saya bilang bahwa ini berbicara mengenai pemimpin politik, sistem politik, atau kekuatan politik satu negara mungkin yang dipakai oleh iblis untuk menganiaya gereja. Tetapi saudara dan saya langsung lihat dia sebagai musuh. Mengapa? Karena dari penampakannya dia, sifat dan karakteristiknya langsung kelihatan. Dia menganiaya gereja. Dia berusaha untuk melawan Tuhan dengan begitu jelas. Sehingga binatang yang pertama mengekspresikan cara iblis untuk menghancurkan Bapak Ibu dan saya, mungkin melalui kekuatan politik, melalui pribadi-pribadi tertentu yang berkuasa secara politis, atau sistem di mana Bapak Ibu dan saya ada, di mana Bapak Ibu dan saya bekerja. Tetapi sekali lagi, binatang yang pertama ini nampak dengan jelas karakteristiknya sebagai pribadi atau sebagai kekuatan yang melawan Allah dan melawan gereja Tuhan. Baru kemudian dia bekerja melalui binatang yang kedua. Binatang yang kedua adalah binatang yang penampilan luarnya itu seperti anak domba, seperti Kristus dari luar. Tapi waktu dia bicara baru ketahuan bahwa dia mewakili sang naga atau mewakili iblis. Dari luar terlihat begitu baik, dari luar terlihat begitu sempurna, tapi waktu dia berbicara dia menyesatkan banyak orang. Saudara, ini bicara mengenai cara kerja iblis yang kalau Bapak Ibu dan saya lihat karakteristik dan sifatnya itu sebagai musuh Allah dan musuh gereja terselubung. Kalau yang tadi begitu kita lihat kita langsung tahu, oh ini musuh gereja, ini musuh Allah. Tetapi yang ini, Bapak Ibu dan saya tidak bisa identifikasi dia sebagai musuh Allah dan musuh gereja. Kita bahkan bisa menerima dia sebagai teman. Kita berusaha untuk mengizinkan dia masuk ke dalam gereja. Kita bergaul. Kenapa? Karena dia tampak begitu ramah, dia tampak menyukakan hati. Tetapi ketika dia bersuara, kalau Bapak Ibu dan saya teliti, Bapak Ibu dan saya akan menemukan dia menyuarakan suara naga. Maka saya bilang ini berbicara mengenai penyesatan. Binatang kedua berbicara mengenai penyesatan yang teridentifikasi, bukan melalui tampilan luarnya seperti binatang yang pertama. Ini adalah penyesatan yang teridentifikasi dan hanya teridentifikasi jika Bapak Ibu dan saya memperhatikan ajarannya. Itu kenapa saya berkali-kali bilang dalam khotbah atau di dalam pemaparan itu bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang mesti belajar firman Tuhan secara serius, karena hanya dengan belajar firman Tuhan Bapak Ibu dan saya bisa membedakan suara Allah, suara anak domba yang sejati daripada suara naga yang disembunyikan di balik penampilan yang baik. Saudara tidak bisa percaya semua hamba Tuhan. Semua orang mengaku hamba Tuhan. Itu sama seperti semua orang mengaku hamba Tuhan di zaman Yesus Kristus. Semua orang mengaku nabi di dalam zaman perjanjian lama. Tetapi tidak semua yang mengaku nabi adalah nabi sejati. Tidak semua yang mengaku hamba Tuhan di dalam zaman Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Maka bagaimana membedakan yang sejati dan yang tidak? Itu bukan tampilannya dia, tetapi apa yang dia ajarkan. Itu binatang yang kedua. Dan hari ini kaki tangan iblis yang ketiga yang dipakai oleh iblis adalah Babel, sang pelacur besar itu. Saudara, menarik bahwa kemudian bahkan dari nama saja kita langsung bisa identifikasi bahwa ini jelas musuh Allah dan musuh gereja. Bapak Ibu lihat gradasinya. Yang pertama nampak jelas sebagai musuh. Yang kedua tidak nampak sebagai musuh. Yang pertama nampak sebagai musuh dan menakutkan. Yang kedua tidak nampak sebagai musuh meskipun dia berbahaya. Sekarang yang ketiga dia tampak sebagai musuh tetapi menarik.
Jadi ini seperti jalan tengah di antara dua ini. Dia jelas dia adalah disebut sebagai Babel, pelacur besar itu. Artinya sifat dan karakteristiknya jelas terlihat sebagai lawan daripada Allah. Dia disebut sebagai pelacur, bahkan dikatakan tadi dia duduk di atas binatang yang pertama yang menakutkan itu. Sehingga langsung kelihatan bahwa dia adalah kekuatan yang melawan Allah. Tetapi dia sangat menarik. Dia menjerat banyak orang, dia membinasakan banyak orang. Ini berbicara mengenai kekuatan yang dipakai oleh iblis untuk merayu manusia, menggoda manusia, mencobai manusia supaya manusia, khususnya orang percaya, terpisah dari Kristus. Sekali lagi, ini berbicara mengenai kekuatan yang dipakai oleh iblis untuk merayu saudara dan saya, menggoda saudara dan saya, untuk memisahkan kita dari Kristus, sang kepala gereja itu. Ini adalah spirit antikristus yang hadir untuk menarik gereja masuk ke dalam persinahan secara spiritual, sehingga karena mereka sudah tidak lagi setia kepada Kristus sang mempelai laki-laki. Kita lihat cerdiknya pekerjaan iblis di dalam kitab Wahyu. Hal-hal yang tampak buruk bagi gereja, yang menakutkan bagi gereja, bisa dipakai oleh iblis. Hal-hal yang tampak menarik itu bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat bahkan di dalam cerita Injil, hal-hal yang baik pun bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Waktu dia mencoba Yesus, dia kutip firman Tuhan. Waktu saudara dan saya lihat di dalam Taman Eden untuk menghancurkan orang yang bernama Adam dan Hawa, dia putar balikan firman Allah memang. Di tempat yang namanya padang gurun, dia pakai firman Tuhan untuk mencobai Yesus Kristus. Bahkan dia pakai fakta bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bahkan dia pakai kuasa Kristus sebagai anak Allah itu untuk mencobai Yesus Kristus. Iblis adalah satu pribadi yang begitu cerdik. Dia adalah bapa segala pendusta, kata Alkitab. Dia punya kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk bekerja, menghancurkan gereja dengan segala macam cara. Sekali lagi, segala sesuatu di dalam dunia ini bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Oleh karena itu, maka ayat-ayat yang saudara dan saya baca selama beberapa minggu ini sebenarnya memberi peringatan kepada saudara dan saya bahwa peperangan secara spiritual adalah sebuah peperangan yang serius. Paulus bilang lawanmu itu bukan darah dan daging. Kalau darah dan daging, saudara dan saya bisa mengantisipasi banyak hal. Kalau saudara dan saya berhadapan dengan darah dan daging, waktu dia mau menghancurkan saudara dan saya, dia akan melakukannya melalui cara-cara yang kelihatan. Tetapi ketika saudara dan saya berhadapan dengan iblis, saudara sementara berhadapan dengan satu pribadi yang sangat cerdik. Saya berkali-kali bilang bahwa kalau ngomong pengalaman, gak ada orang di dalam dunia ini, gak ada pendeta di dalam dunia ini lebih pengalaman dari iblis. Sebelum itu pendeta lahir, itu sudah ada itu iblis. Sebelum pendeta itu mengerti mana baik, mana jahat, itu iblis sudah ada. Sehingga Bapak Ibu dan saya sementara berhadapan sekali lagi dengan tokoh yang kalau kita ngomong pengalaman, maka nggak ada pengalaman di dalam dunia ini yang bisa mengalahkan iblis. Ada orang yang bilang kepada anak muda itu, kalau anak muda melakukan sesuatu mereka sering bilang, kurang pengalaman. Ya, orang tua bisa hina pengalaman anak muda, tetapi orang tua nggak bisa hina pengalaman iblis, karena iblis lebih tua dari dia. Nanti kalau iblis ketemu orang tua, dia akan bilang begini, umurnya dia belum seberapa saya, sejak penciptaan saya sudah ada. Ya, saudara bisa lihat iblis adalah satu pribadi yang punya pengalaman luar biasa, punya pengetahuan yang begitu luar biasa. Ini adalah lawan yang sangat serius. Nah, sekarang mari kita mulai lihat beberapa hal. Bagaimana perempuan ini kemudian bekerja dan menunjukkan apa yang disebut sebagai kelihayannya untuk menipu banyak orang. Tadi saya bilang ini berbicara mengenai kekuatan yang mempengaruhi banyak orang. Dia menyatakan diri melalui beberapa hal. Paling tidak ada 3. Yang pertama, mari kita lihat di dalam pasal 17 ayat 1 dan 2. Atau kita mulai dari pasal 14 ayat 8. Seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Lalu kemudian pasal 17, lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudara, ayat 1 dan 2 pasal 17 dan tadi pasal 14 ayat 8 bicara mengenai satu dosa yang saudara dan saya kenal dengan baik, disebut sebagai amoralitas. Hal-hal yang pada dirinya jahat, hal-hal yang pada dirinya melawan Allah, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh iblis.
Sekali lagi, ini berbicara mengenai amoralitas. Dan waktu saudara dan saya bicara mengenai amoralitas, itu tidak hanya berbicara mengenai amoralitas secara seksual. Tetapi ini berbicara mengenai segala sesuatu yang pada dirinya jahat, namun pada saat yang sama dia begitu menarik dan dia mengikat saudara dan saya. Orang bisa terikat di dalam amoralitas seksual seperti berbicara mengenai percabulan, persinahan, homoseksualitas. Tetapi amoralitas tidak terbatas di sana. Amoralitas bisa berbicara juga misalnya korupsi, sihir, dan seterusnya. Segala sesuatu, segala pekerjaan, segala tindakan yang pada dirinya jahat. Tetapi orang terikat karena mereka menikmati sesuatu daripadanya. Nanti di bagian akhir daripada 3 poin ini, saya akan ajak saudara untuk melihat pasal 14 ayat 8 itu berbicara mengenai orang yang kecanduan sebenarnya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang saudara dan saya itu seperti diarahkan untuk masuk dan melakukan hal-hal yang jahat pada dirinya. Begitu saudara dan saya melakukannya, saudara dan saya mungkin mendapatkan keuntungan-keuntungan daripadanya. Dan setelah saudara dan saya mendapatkan keuntungan daripada tindakan yang jahat itu, kita terjebak di sana. Sekali lagi, ini bukan hanya bicara mengenai amoralitas secara seksual, tetapi segala sesuatu yang jahat pada dirinya, yang saudara dan saya lakukan, dan kemudian kita melawan Allah. Kita tahu itu melawan Allah, tetapi itu menarik kita begitu luar biasa, sehingga kita sulit sekali untuk terlepas daripadanya. Amoralitas, tindakan-tindakan amoral yang memikat gereja, yang menjerat gereja, sudah tahu jahat, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari sana, oleh karena keuntungan dan kenikmatan yang dia tawarkan. Kalau saudara dan saya melakukan satu kejahatan dan kemudian waktu saudara dan saya lakukan itu, begitu kita lakukan itu sesuatu yang berdampak buruk bagi kita, kita mungkin gak mau melakukannya. Tetapi kalau saudara dan saya melakukan sesuatu yang jahat, lalu kemudian kita mendapatkan keuntungan daripadanya, maka saudara dan saya akan berani untuk melakukannya. Kita akan memberanikan diri untuk melakukannya. Lama-kelamaan kita terbiasa melakukannya. Dan pada akhirnya saudara dan saya menjadi orang yang cukup ahli untuk melakukannya. Bukankah demikian juga dengan apa yang disebut sebagai pencurian, persinahan. Pertama kali melakukannya orang itu begitu takut, tapi lama-kelamaan mereka sudah terbiasa. Lama-kelamaan kalau mereka tidak melakukannya, mereka kemudian merasa ada yang hilang. Hal yang pertama yang dikerjakan oleh perempuan ini, atau hal yang pertama yang menunjukkan kelihayan perempuan ini adalah amoralitas. Namun saya tidak mau lama di situ, saya justru mau ajak saudara melihat yang kedua. Saya menyebut yang kedua sebagai berhala modern. Mari kita lihat pasal 17 ayat 4 dan 5. Pasal 17 ayat 4 dan 5. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan. Sekali lagi, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Aku melihat seorang perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Saudara, ayat 4 dan ayat yang kelima secara khusus berbicara menggambarkan perempuan ini. Memang dia sebut sebagai seorang pelacur, tapi pelacur ini terlihat begitu glamor. Saudara lihat dari apa yang dia gunakan di situ. Ayat 4, dia menggunakan kain ungu dan kain kermisi. Kain ungu dan kain kermisi. Bapak Ibu, kita di dalam perjanjian baru ada seorang perempuan, Lydia namanya, yang pembuat kain ungu. Itu langsung begitu dia dikatakan dia adalah pembuat kain ungu, penafsir langsung bilang ini orang kaya. Kenapa? Karena pada masa itu membuat kain ungu bukan hanya sulit, tetapi kain ungu adalah sesuatu yang mahal. Ketika dikatakan bahwa perempuan ini menggunakan kain ungu, ada beberapa hal yang mau digambarkan di sana. Kain ungu pada masa itu bukan hanya sebuah kain yang mahal, tetapi kain ungu pada masa itu selalu mengekspresikan apa yang disebut sebagai kebesaran atau kekuasaan secara politis. Bapak Ibu masih ingat waktu tentara-tentara menangkap Yesus, mereka pukul dia, lalu mereka bilang, apakah engkau raja orang Yahudi? Kemudian mereka pukul dia, tetapi setelah itu mereka kasih pakai jubah berwarna ungu. Kenapa? Karena warna ungu adalah warna kebesaran. Warna ungu adalah sebuah warna yang menggambarkan kekuasaan secara politis. Lalu kemudian saudara dan saya bisa lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Itu mengekspresikan kekayaan dan kemewahan. Perempuan itu dibungkus bukan hanya oleh kebesaran, kekuasaan. Tetapi perempuan ini juga dibungkus dengan hal-hal yang terlihat baik. Dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Apa yang sementara dibicarakan di sini? Ini bicara mengenai kekayaan dan kemewahan. Namun ini, kuasa
secara politis, kekayaan dan kemewahan, ini semua hal-hal yang baik. Tetapi ketika ada di tangan perempuan ini dicampurkan dengan cawan kenajisan. Berbicara mengenai politik, berbicara mengenai kekuasaan secara politik, berbicara mengenai kekayaan, bicara mengenai kemewahan yang bercampur dengan cawan kenajisan. Berbicara mengenai dosa yang tersembunyi di balik hal-hal yang baik. Kalau tadi kita langsung tahu itu adalah hal yang jahat, amoralitas. Tetapi sekarang dosa disembunyikannya, dicampurkannya di dalam hal-hal yang baik. Saudara, kalau saya bicara mengenai politik, kekuasaan itu kan bukan sesuatu yang jahat. Daniel terlibat di dalam politik, Yusuf terlibat di dalam politik, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang ada di dalam politik. Daniel adalah orang yang punya kuasa, Yusuf adalah orang yang punya kuasa. Maka politik dan kemudian kekuasaan bukan sesuatu yang jahat pada dirinya. Waktu bicara mengenai emas, permata dan seterusnya, ini adalah hal-hal yang baik yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau itu diciptakan oleh Tuhan, maka itu masuk di dalam Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Yang namanya ciptaan Tuhan itu pasti baik. Sehingga perempuan ini mengenakan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang baik itu dicampurkan dengan dosa. Maka saya bilang ini bicara mengenai dosa dan kenajisan yang tersembunyi di balik hal-hal yang baik. Itu kenapa saya bilang poin yang kedua, berbicara mengenai apa yang saudara dan saya bisa sebut sebagai berhala modern. Berhala zaman ini ya, kita tidak harus ngomong mengenai patung dewa-dewi kan. Bahkan orang yang bukan Kristen pun sudah merasa itu adalah sesuatu yang tidak penting. Saudara ketemu dengan mahasiswa, mereka sudah tahu itu. Nggak usah mahasiswa Kristen, mahasiswa yang nggak Kristen menyembah patung, menyembah dewa-dewi itu adalah sesuatu yang irasional bagi mereka. Itu sesuatu yang jelas bagi mereka tidak masuk akal. Sehingga saya tidak sementara berbicara mengenai berhala yang sedemikian. Tetapi saya sementara berbicara mengenai hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Yang mungkin Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tetapi kemudian ini mengarahkan saudara dan saya kepada dosa. Kuasa secara politik, uang dan harta, kemewahan dan kenikmatan, hidup, karir, dan bahkan seks. Itu semua sesuatu yang baik. Tetapi kemudian itu bisa menjadi alat yang dipakai oleh iblis. Saudara dan saya terarah kepada hal-hal yang baik itu. Itu dikejar-kejar oleh manusia. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau dia menjadi tujuan hidup, ini masalah. Sebenarnya ini kami sempat diskusikan di dalam persekutuan pemuda. Kalau jadi orang yang berkarir itu, kemudian bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak, apakah salah? Waktu itu saya bilang gak ada yang salah dengan kerja keras. Waktu saudara kerja keras, beri yang terbaik. Itu kan otomatis dong. Melalui kerja keras dan memberi yang terbaik di dalam pekerjaan, ya kompensasinya biasa ada. Jadi gak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau saudara dan saya bekerja keras demi untuk mendapatkan uang, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tetapi kalau saudara dan saya bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang ditawarkan oleh Tuhan atau yang diberikan oleh Tuhan, ini masalah. Bicara mengenai tujuan hidup Bapak, Ibu dan saya. Jadi hal-hal yang baik ini tidak ada masalah. Tetapi ketika dikatakan bahwa perempuan ini mencampurkan itu dengan kejahatan, saya nggak harus bilang bahwa politik itu kemudian pasti berkaitan dengan dosa. Namun kalau orang mengejar kekuasaan secara politis lalu kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar, maka dia sementara menjadikan politik sebagai berhalanya dia. Kalau saudara dan saya, kalau orang punya pacar atau punya tunangan, punya suami atau punya istri, itu sesuatu yang baik, tidak ada yang salah dengan itu. Pemuda sampai hari ini kan saya dorong terus untuk kemudian pacaran dan menikahlah. Meskipun saya tahu saya gagal mendorong mereka, tetapi saya mendorong mereka untuk melakukan itu karena itu adalah sesuatu yang baik. Ya, ada beberapa yang muda-muda di sini, itu baik. Tetapi kalau saudara hidup ini diarahkan semata-mata hanya untuk pacaran dan menikah, ini masalah. Saudara memperjuangkan kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam keluarga, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau seluruh hidup kita perjuangkan hanya untuk keluarga kita, ini kemudian menjadi masalah. Saudara, kalau kita ingin mendapatkan kepuasan di dalam relasi dengan manusia, kita ingin mendapatkan kepuasan di dalam relasi dengan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan kepuasan di dalam berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita, maka saudara dan saya nggak akan pernah bisa puas. Saya pernah pakai satu istilah, just a little bit more. Waktu kita dapatkan, kemudian kita menikmati, kita bersyukur kepada Tuhan. Namun kemudian yang namanya barang yang kita miliki atau segala sesuatu yang kita miliki yang memberikan sukacita, itu pasti sementara kan. Itu berarti efeknya dia di dalam sukacita yang Dia berikan kepada kita juga itu kemudian makin lama pasti akan semakin berkurang. Maka kita akan kemudian cari dia lagi. Saya tertarik dengan satu gambaran mengenai rat race, itu balapan tikus. Tikus itu ditangkap kemudian diikat
Lalu kemudian dari atas kepalanya dia itu diikat pakai kawat dan di depan kawat itu dikasih daging. Kemudian dilepaslah tikus-tikus itu, kemudian jadi dikasih kayak gang gitu. Dia kan nggak bisa lari mundur kan, karena gangnya sempit gitu. Lalu kemudian dilepas. Waktu lepas tikus itu lari. Dia lari sekencang-kencangnya untuk apa? Untuk tangkap itu daging yang ada di depannya dia itu loh. Tapi kan dia nggak akan pernah dapat itu daging. Makin dia maju, itu daging juga makin maju ke sana. Kenapa? Karena itu terikat pada tubuhnya dia. Ada seorang yang kemudian pakai gambaran ini, kemudian dia bilang inilah yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya dia. Mereka melakukan seperti tikus itu. Kita lakukan balapan tikus gitu. Kita sementara mengusahakan seluruh hidup kita, kita kasih seluruh tenaga kita untuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya di ujung akhir saudara dan saya pasti akan kecewa. Nanti di bagian akhir Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai perempuan ini. Dia sangat-sangat mengecewakan banyak orang, bahkan orang yang tidak percaya. Tetapi segala sesuatu yang saudara dan saya jadikan sebagai tujuan hidup, kalau itu dia bukan Allah, maka dia akan menjadi penghalang relasi saudara dan saya dengan Allah. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang baik, yang saudara inginkan lebih daripada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang baik yang saudara cintai lebih daripada Tuhan, sehingga saudara harus mengorbankan Allah, mengorbankan kebenaran Allah demi mendapatkan dia, maka saudara dan saya sementara menghidupi kehidupan yang diberikan, yang ditawarkan oleh pelacur besar ini. Dia menawarkan hal-hal yang baik supaya saudara dan saya diarahkan kepada dosa, kepada perlawanan kepada Allah. Jadi yang pertama amoralitas, yang kedua adalah hal-hal yang baik yang kemudian dia pakai untuk mengarahkan saudara dan saya kepada dosa, kepada apa yang disebut sebagai kenajisan. Di dalam dunia ini juga saudara dan saya bisa lihat bahwa ada hal-hal yang pada dirinya baik namun kemudian diarahkan manusia sendiri untuk melawan Allah. Seni itu sesuatu yang baik, yang hari ini saudara dan saya kenal sebagai perindustrian. Industri itu sesuatu yang baik. Dagang itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau saudara dan saya lihat pornografi sekarang itu dianggap sebagai seni kan. Maka saudara sementara melihat orang di dalam dunia ini mengarahkan seni kepada sesuatu yang berdosa. Gak ada masalah dengan seni. Tetapi ketika seni dipakai untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang berdosa, ini bagian dari pekerjaan iblis melalui perempuan ini. Kita menghidupi spiritualitas yang ditawarkan oleh perempuan ini. Bahkan sekarang saudara dan saya, hal-hal yang sedemikian, pornografi itu kan menjadi industri. Makanya saya pakai istilah industri itu sesuatu yang baik. Tetapi ketika industri ini memproduksi sesuatu, termasuk hal-hal yang disebut sebagai karya seni, namun kemudian melawan Allah, saudara dan saya terjebak di dalam pekerjaan perempuan ini. Kalau saudara masuk di dalam museumnya kita yang di Kemayoran kan tetap ada gambaran itu. Perempuan atau laki-laki yang patungnya itu seperti telanjang kan. Dan kalau saudara bisa lihat lukisan-lukisan zaman dulu, kalau Pak pakai istilah, kita bisa membedakan betul-betul gambaran laki-laki dan perempuan yang sebagai seni dan gambaran laki-laki dan perempuan yang digunakan untuk membangkitkan gairah seksual itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang satu itu seni, yang satu itu kemudian dipakai untuk melayani dosa. Melayani apa yang disebut sebagai kenajisan. Dagang itu enggak salah. Tetapi ketika saudara dan saya berdagang dengan cara yang tidak jujur atau memperdagangkan hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah, maka saudara dan saya terjebak di dalam permainan daripada perempuan ini. Hal-hal yang baik, bukan hanya hal-hal yang sifatnya amoral, tetapi yang membuat saudara dan saya bermain-main dengan dosa dan kemudian kita terpisah dari Allah, apalagi membuat saudara dan saya mencintai Dia dan kemudian mulai tidak mencintai Allah. Ini disebut sebagai bagian daripada pekerjaan sang perempuan itu untuk memisahkan saudara dan saya dari Allah. Saudara, begini, gereja adalah mempelai perempuan. Kristus adalah mempelai laki-laki. Maka gereja dengan Kristus ini dianggap sebagai satu pasangan kan, sebagai relasi, masuk dalam relasi suami istri. Perempuan ini kemudian digambarkan sebagai pelacur. Para penafsir bilang ini kalau digambarkan sebagai pelacur biasanya pada masa itu mereka tidak punya suami. Tetapi pekerjaannya dia adalah memisahkan sang istri dari suami. Dia tahu dia tidak bisa menggagalkan Yesus Kristus, itu mustahil. Tetapi dia tahu bahwa dia bisa memisahkan saudara dan saya dari Kristus. Iblis tahu dia tidak sanggup mengalahkan Kristus. Tapi dia tahu dia bisa berjuang untuk membuat saudara dan saya terpisah dari Kristus. Maka dia menawarkan hal-hal yang menarik. Entah itu dosa yang menawan hati saudara dan saya.
Atau hal-hal yang baik namun itu kemudian diarahkan untuk melawan Allah. Atau membuat saudara dan saya mengarahkan hal-hal baik ini untuk melawan Allah. Tetapi target utama daripada pelacur ini adalah memisahkan engkau dan saya dari Kristus. Wahyu 14 ayat 8. Di situ digambarkan perempuan ini punya cawan. Dia punya anggur yang memabukkan bangsa-bangsa. Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 dia bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh oleh Roh Kudus. Saudara, saya nggak mau masuk banyak ke dalam Efesus pasal yang ke-5, tapi itu Paulus sementara bilang begini, jangan biarkan hidupmu dikontrol oleh anggur, tetapi biarkanlah dirimu dikontrol oleh Roh Kudus dengan firman. Dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus mengatur, mengarahkan hidup saudara dan saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang disebut sebagai dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika dikatakan mabuk oleh anggur, orang mabuk tidak mungkin tidak sadar. Sekali lagi, orang mabuk itu tidak pernah tidak sadar. Itu kenapa ada yang bilang, ada pendeta yang kalau mau khotbah dia minum dulu sedikit supaya dia berani khotbah. Kalau di kampung-kampung kadang-kadang begitu. Kenapa? Itu berberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa alkohol waktu mabuk itu tidak merampas kesadaran saudara dan saya. Orang mabuk waktu dia berantem itu dia masih cukup sadar siapa lawan, siapa kawan. Kemudian dia masih bisa pilih kata-kata yang paling menyakitkan. Orang yang bilang orang mabuk tidak sadar, itu kan orang yang gak pernah mabuk itu biasanya. Orang yang pernah mabuk itu tahu bahwa mabuk itu sadar. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia bisa pilih kata-kata. Sehingga kemudian dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, itu berarti jangan sampai pikiran dan hatimu diarahkan oleh anggur. Tapi biarlah Roh Kudus mengarahkan hati dan pikiranmu dengan Roh Kudus. Saudara, ketika dikatakan bahwa perempuan ini punya anggur yang memabukkan, saya pakai istilah tadi ini seperti kecanduan. Kekuatan untuk membuat orang seolah-olah mengalami apa yang disebut sebagai kecanduan. Mereka dibutakan. Mereka tidak mampu berpikir secara rasional. Mereka tidak mampu untuk berpikir sehat. Sehingga mereka mengabaikan yang paling mulia dan paling berharga, yaitu Allah, dan mereka mengejar sesuatu yang lain. Mereka gagal untuk berpikir secara sehat. Mereka gagal untuk berpikir rasional sehingga pada ujung terakhirnya mereka mengalami kecelakaan. Saudara perhatikan pasal 14 ayat yang ke-8 itu. Ujung akhirnya adalah dia dan bangsa-bangsa yang bersama dengan dia, orang-orang yang bersama dengan dia mengalami apa yang disebut sebagai kecelakaan. Orang kalau sudah kecanduan, dia harus berjuang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Semua dia jual. Saya pernah diminta untuk melayani anak dari seorang ibu yang suaminya sudah meninggal. Ibu ini cukup kaya, punya anak kecanduan. Lalu apa yang dilakukan anaknya itu? Karena namanya mama ya, anak kalau sudah gede kan lebih kuat dari mama. Mamanya sudah nggak bisa apa-apa. Waktu dia mulai ambil barang satu demi satu di dalam rumah, untuk kemudian dia jual. Untuk apa? Untuk beli sesuatu yang dia inginkan. Karena dia sudah mengalami apa yang disebut sebagai kecanduan. Segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu dia sudah nggak bisa berpikir rasional seolah-olah, sehingga semua yang ada di dalam rumah itu menjadi tidak berharga bagi dia. Yang paling berharga bagi dia adalah hal-hal yang kemudian membuat dia bisa menjawab kebutuhannya dia, menjawab keinginannya dia itu. Maka ketika saudara dan saya berhadapan dengan perempuan ini, seolah-olah perempuan ini membutakan kita, membuat kita menjadi kecanduan, sehingga Allah yang paling berharga itu disingkirkan dan saudara menginginkan sesuatu yang lain. Dia memikat dan mengikat saudara-saudara saya, sehingga kita terjebak di dalam pengejaran tanpa akhir terhadap sesuatu yang bukan Allah. Ada sesuatu yang kalau di dalam dunia ini saudara kejar-kejar sampai hari ini. Dan waktu saudara kejar, saudara merasa, kalau saya tidak dapat dia, saya nggak bisa hidup lagi. Kalau saya gagal dapat dia, saya merasa hidup saya sudah tidak berharga lagi. Itulah berhalanya saudara. Kalau itu anak kita ya. Kalau saya tidak dapat, saya tidak bisa, anak saya ini nggak ada, saya merasa saya sudah bukan apa-apa lagi. Bahaya. Jangan sampai ini berhala kita. Kalau ini istri atau suami kita, saudara boleh tanya apa yang mengikat dan memikat hati kita, sehingga saudara dan saya berusaha untuk mempertahankan dia, mengejar dia, lalu saudara dan saya akan merasa bahwa saudara dan saya bukan apa-apa, tidak lagi berharga, kita akan mati tanpa dia. Sehingga dalam pengejaran terhadap dia itu, entah itu adalah manusia atau bukan, saudara dan saya gagal untuk datang pada Allah dan cari Allah. Apakah ada yang sedemikian di dalam hati saudara dan saya? Maka saya mau ingatkan, jangan terjebak di dalam permainan yang diciptakan oleh perempuan ini. Yang pertama, amoralitas. Yang kedua adalah berhala modern. Hal-hal yang baik yang memisahkan saudara dan saya dari Allah, atau hal-hal yang baik yang kemudian membuat saudara dan saya mengarahkan dia justru untuk melawan Allah. Yang ketiga, saudara, Daniel pasal 4 ayat yang ke-30, saudara dan saya bisa lihat di situ,
Raja Babel itu kemudian melawan Allah. Dia gagal untuk melihat bahwa segala sesuatu yang dia capai, kemampuan yang dia miliki untuk membangun Babel, kesuksesan yang dia punya, itu berasal dari sumber yang lain yang bukan kekuatannya dia. Tetapi dia menjadi sombong. Seolah-olah dia mengambil posisi Allah. Segala sesuatu yang saya miliki ini adalah hasil perjuangan saya sendiri. Allah disingkirkan dari sana. Maka Babel seringkali digambarkan atau dipakai untuk menggambarkan apa yang disebut sebagai kesombongan. Seorang penafsir yang lain mengatakan bahwa Babel adalah simbol dari perlawanan terhadap Allah. Kehidupan tanpa otoritas Allah. Sekali lagi, Babel adalah simbol daripada kesombongan. Babel adalah simbol dari perlawanan terhadap Allah. Kecenderungan untuk hidup tanpa Allah. Kecenderungan untuk hidup tanpa otoritas Allah. Yang ketiga ini saya sebut sebagai kecenderungan untuk mencari kebebasan yang palsu. Yang pertama amoralitas, yang kedua berhala modern, yang ketiga adalah kecenderungan di dalam hati saudara dan saya untuk mengejar dan mendapatkan kebebasan yang palsu. Inilah spiritualitas anak bungsu di dalam cerita anak yang hilang. Kan ada dua anak yang hilang sebenarnya dalam cerita itu. Satu hilang di luar, satu hilang di dalam. Nah, mari kita bicara mengenai anak yang bungsu yang hilang di luar rumah itu. Dia minta hartanya. Apakah yang dia inginkan harta? Alkitab memberi petunjuk yang dia minta adalah harta, namun yang dia inginkan sebenarnya bukan harta. Begitu dia dapat, dia jual semuanya itu untuk dapatkan uang. Lalu kemudian dikatakan dia pergi jauh dari rumah bapaknya. Lalu kemudian di dalam bahasa aslinya itu hidup dalam kehidupan yang liar. Yang dia kejar bukan harta. Harta hanya alat untuk mendapatkan sesuatu yang lain, yaitu kebebasan yang palsu. Kalau dia masih tinggal di dalam rumah papanya, maka ada aturan main papanya. Dan kalau papanya ini digambarkan sebagai orang Yahudi, maka di rumah papanya ada aturan-aturan dari sang papa dan juga ada aturan-aturan dari Tuhan. Ada otoritas papa dan ada otoritas Tuhan. Anak ini pergi jauh dari rumah bapaknya. Mengejar sesuatu yang lain yang bukan harta sebenarnya. Yang dia kejar adalah kebebasan dari otoritas papa dan otoritas Tuhan di rumah itu. Sehingga penekanan teks itu adalah pergi jauh dari rumah papanya. Untuk apa? Untuk memuaskan segala sesuatu yang dia inginkan. Saudara, sekali lagi inilah yang saya sebut sebagai kebebasan yang palsu. Di dalam dunia ini, saudara dan saya akan menemukan orang-orang, bahkan bisa saja itu adalah kita. Orang-orang yang ingin lepas dari segala otoritas. Kita tidak ingin hidup di bawah otoritas orang lain, tapi kita juga tidak ingin hidup di bawah otoritas Allah, di bawah otoritas firman Allah. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya tidak hidup di bawah otoritas Allah, maka semua boleh. Sekali lagi, kalau Allah tidak ada di dalam kehidupan saudara dan saya, semua boleh. Tetapi saya pakai istilah ini adalah kebebasan yang palsu. Kenapa? Karena kebebasan sejati pasti ada batas-batasnya. Cerita dengan anak remaja mengenai hal ini adalah sebuah cerita yang menyenangkan karena mereka akan segera mengerti contoh ini. Ikan bebas di dalam air, kereta bebas di atas relnya. Ketika ikan keluar dari air, dia bukan lagi ikan yang bebas. Ketika kereta itu keluar dari relnya, itu ujungnya adalah apa yang disebut sebagai kematian. Maka kalau saudara dan saya mau bebas, semua kebebasan itu pasti ada batasnya. Kalau saudara dan saya mau hidup, maka saudara dan saya harus hidup di dalam kebebasan yang sejati. Perempuan ini adalah perempuan yang menawarkan kepada saudara dan saya kebebasan yang palsu. Dia menawarkan kebebasan palsu, yaitu kebebasan tanpa otoritas Allah, kebebasan tanpa hukum-hukum Allah. Tidak ada yang membatasi kita. Namun kalau saudara dan saya menghidupi kehidupan yang sedemikian, saudara dan saya mendapatkan segala sesuatu yang kita miliki, kecuali satu, yaitu hidup. Yesus bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia, namun kamu kehilangan nyawamu? Apa gunanya Bapak Ibu dan saya menggunakan kebebasan kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, namun karena saudara dan saya tidak hidup di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, maka saudara dan saya berhadapan dengan kematian. Yang kedua, saya bilang ini sebagai kebebasan yang palsu, bukan hanya karena ini adalah kebebasan yang tanpa batas-batas, itu kan tidak ada gitu ya. Sekali lagi, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Yang kedua, kebebasan sejati itu terekspresi bukan di dalam kemampuan saudara dan saya melakukan segala sesuatu. Kebebasan sejati terekspresi di dalam kemampuan saudara dan saya untuk menaklukkan diri sendiri. Ada orang bilang saya bebas kalau saya bisa bilang tidak kepada semua orang. Tetapi kalau kita bisa bilang tidak kepada semua orang namun tidak sanggup untuk berkata tidak pada diri sendiri,
Itu bukan kebebasan yang sejati. Saya belajar ini dari satu filsuf namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant dia bilang orang yang paling otonom, orang yang paling bebas adalah orang yang bisa bilang begini kepada orang lain, saya tidak mau lakukan itu. Tapi juga orang yang paling bebas adalah orang yang tidak diikat oleh keinginan dirinya sendiri. Sehingga waktu dia muncul satu hasrat, misalnya saya ingin membunuh, saya ingin melakukan dosa, kemudian orang ini bisa bilang begini, enggak, saya enggak akan lakukan itu. Nah, ini orang paling bebas. Waktu saya emosi, saya pengen pukul gitu, ya saya bisa bilang enggak ada orang yang bisa larang saya, termasuk polisi dan pemerintah. Lalu saya datang dan saya pukul dia. Betul, saya kelihatan bebas dari orang lain, namun saya adalah budak keinginan saya sendiri. Namun ketika keinginan itu datang untuk melakukan dosa itu, lalu kemudian saya bisa melawan dia, ini petunjuk bahwa bahkan terhadap diri sendiri saya bukan budak. Immanuel Kant sementara berbicara mengenai hal ini, dan ini juga yang dibicarakan oleh Yesus Kristus. Waktu dia bilang orang Kristen yang mengikut dia adalah orang yang sanggup untuk menyangkal diri. Menyangkal diri berarti sanggup untuk berkata tidak, bahkan kepada diri sendiri. Tapi kebebasan sejati bukan didapatkan dengan memiliki segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Kebebasan sejati justru terekspresi di mana Bapak di dalam kondisi di mana saudara dan saya itu sanggup berkata tidak kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, melawan orang lain itu persoalan mudah. Di dalam hidup ini saudara dan saya bisa berdiri satu berhadapan dengan yang lain, semua melawan semua. Tetapi tidak semua orang itu bisa berdiri di atas kebenaran untuk melawan dirinya sendiri. Atur orang lain kadang-kadang mudah, atur diri sendiri itu paling susah. Kita paling gampang kan ngomong sama orang, makanya pakai masker dong, pakai masker gitu. Sementara kita teriak dia pakai masker, kita tinggal lagi nggak pakai masker. Itu kan yang paling mudah gitu. Waktu angka positif itu naik kemudian kita komplain gitu. Ini orang-orang nggak pakai masker, tapi giliran waktu kita keluar kita juga malas pakai masker. Stefan itu paling pintar yang kayak begitu. Ini kan mentalitasnya anak kecil. Kita semua bilang kalau ke Indomaret pakai masker, maka kami semua pakai masker. Nah kalau ada waktu di mana kita mau keluar, dia akan ingatkan, mau kemana Pak? Indomaret, pakai masker. Jadi saya pakai. Tapi kalau coba saya yang jalan sama dia, dia pakai banyak alasan, Pak ini masker bau, padahal mamanya berhabis cuci. Ada aja alasan supaya dia tidak pakai masker. Menaklukkan diri itu paling sulit. Sehingga orang mengekspresikan kebebasan. Kebebasan itu terekspresi paling nyata ketika saudara dan saya sanggup berkata tidak kepada diri kita sendiri. Ketika muncul dorongan-dorongan berdosa dan saudara sanggup untuk berkata tidak. Ini yang dituntut Yesus. Ini yang disebut sebagai kebebasan yang sejati. Kebebasan yang dibatasi oleh kebenaran. Dan kebebasan yang diekspresikan melalui tindakan yang menunjukkan bahwa saudara dan saya bahkan bukan budak dari diri kita sendiri. Di sini saudara bisa mengerti. Tuhan Yesus bilang begini. Ada jalan yang luas itu. Orang pikir luas, dia leluasa. Tetapi tidak, itu menuju kepada apa yang disebut sebagai kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang menuju kepada kehidupan, tetapi sesungguhnya menuju kepada kebinasaan. Oleh karena perempuan ini seolah-olah memberi candu bagi saudara dan saya, maka pikiran kita itu dibutakan. Hati kita itu diarahkan kepada sesuatu yang jahat. Tetapi hal lain yang dia kerjakan adalah dia membutakan saudara dan saya secara spiritual sehingga kita mengejar apa yang disebut sebagai kebebasan yang palsu. Kebebasan yang palsu membuat saudara dan saya pasti akan mengalami kematian. Kalaupun saudara dan saya tidak mengalami kematian secara lahiriah, saudara dan saya pasti mengalami kematian secara spiritual. Maka perempuan ini adalah perempuan yang menurut saya begitu luar biasa kerjanya. Pelacur ini adalah pelacur yang menggunakan amoralitas untuk menyesatkan kita. Pelacur ini menggunakan hal-hal yang baik untuk memalingkan wajah kita dari Allah. Membuat kita berpaling dari Allah. Pelacur ini menggunakan kebebasan kita untuk kemudian digunakan untuk melawan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah di mana pelacur ini bekerja? Kalau kita sudah lihat karakteristiknya, bagian yang terakhir adalah Bapak Ibu dan saya mesti lihat di mana dia kerja. Mari kita lihat bagian yang pertama di dalam pasal 17 ayat 1 dan 17 ayat yang ke-17. 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Lalu kemudian digambarkan dia muncul dengan binatang yang pertama. Nah, sekarang mari kita lihat tafsirannya di dalam ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita
pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Baru di minggu yang lalu saya bilang bahwa istilah bangsa-bangsa di dunia, sekali lagi istilah bangsa-bangsa di dunia di dalam kitab Wahyu digunakan 10 kali, dan istilah itu mengacu kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang bukan umat Allah. Maka kalau kita tanya, dari mana perempuan ini muncul dan di mana dia bekerja? Ayat 1 dan ayat 17 mengatakan bahwa dia bekerja di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amoralitas, menggunakan hal-hal yang baik untuk melawan Allah, menghidupi kehidupan yang palsu atau menghidupi kebebasan yang palsu. Itu adalah hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah. Itu sebabnya mereka melawan Allah. Dia hadir dan bekerja di antara bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah melalui amoralitas berhala modern yang menjadi candu bagi manusia. Di dalam pengejaran mereka terhadap kebebasan yang palsu, ya dia bekerja di sana. Tapi saya kira ini bukan yang terpenting. Mari kita lihat 17 ayat yang ketiga. Di dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang dan seterusnya. Perempuan yang tadinya katanya dari air itu sekarang ada di padang gurun. Bapak Ibu ingat padang gurun selama Bapak Ibu dan saya merenungkan pasal 12 sampai pasal 17 ini. Padang gurun gambaran dari apa? Pasal 12, padang gurun adalah tempat pelarian perempuan itu. Tempat Allah membawa lari gerejanya. Allah menempatkan gerejanya. Mari kita lihat di dalam pasal 12 sekali lagi. Gereja dibawa ke padang gurun waktu iblis menyerang dia. Pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya. Pasal 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Padang gurun adalah gambaran dari tempat di mana Allah memelihara umatnya, melatih umatnya sehingga mereka mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan secara spiritual. Perempuan ini bukan hanya bekerja di antara bangsa-bangsa untuk menyesatkan bangsa-bangsa, tapi dia juga hadir di padang gurun. Sekali lagi, dia hadir di padang gurun, di tempat di mana gereja ada, dan kemudian dia menggoda gereja dengan amoralitas. Dia menggoda gereja dengan berhala modern, dia juga menggoda gereja dengan kebebasan yang palsu. Berhala, saudara dan saya hari ini saudara kenal yang namanya teologi kemakmuran di dalam gereja. Setiap kali mereka berbicara, setiap kali mereka berkhotbah, yang dibicarakan adalah kemakmuran, kemakmuran, dan kemakmuran. Seolah-olah saudara dan saya sebagai gereja yang sejati tidak lagi pernah mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Tujuan akhir dari segala sesuatu adalah kemakmuran. Jemaat diajar untuk mengejar apa yang disebut sebagai kemakmuran. Orientasinya semata-mata adalah apa yang disebut sebagai kemakmuran. Teologi kemakmuran adalah bahaya yang sangat besar yang masuk ke dalam gereja. Orang-orang yang menghidupi teologi sedemikian, mereka tidak sadar bahwa mereka membawa pelacur besar ini masuk ke dalam gereja. Berapa banyak saudara dan saya dengar khotbah-khotbah di dalam gereja dan pembicaraannya adalah uang, uang, dan uang. Kapan Kristus dibicarakan di sana? Kapan salib Kristus disuarakan dari mimbar-mimbar gereja? Saya tidak bilang bahwa tiap hari saudara dan saya harus ngomong salib juga. Ada waktu di mana saudara dan saya bicara mengenai berkat dan anugerah. Tetapi kalau saudara dan saya menyingkirkan salib, lalu setiap hari khotbah kita adalah uang, uang, dan uang, maka jemaat akan diarahkan kepada apa yang disebut sebagai uang. Ini yang terjadi dengan teologi kemakmuran. Pelacur besar dibawa masuk ke dalam gereja. Dia yang menunggangi binatang monster yang pertama itu sekarang bercokol di dalam gereja. Saudara, gereja itu tidak imun dari apa yang disebut sebagai amoralitas. Kita dengar juga mengenai hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Saya tidak mau menghina karena semua hamba Tuhan bisa jatuh. Saudara perlu mendoakan semua hamba Tuhan termasuk kami. Karena semua hamba Tuhan tidak imun terhadap dosa.
Perempuan ini masuk ke dalam gereja untuk kemudian menghancurkan gereja melalui apa yang disebut sebagai amoralitas. Tidak ada hamba Tuhan yang imun terhadap ini. Tidak ada jemaat yang imun terhadap ini. Tetapi di sisi yang lain, saudara dan saya juga perlu menjaga gereja secara organisatoris atau juga gereja secara organis itu dari misalnya politik. Orang mungkin ada hamba Tuhan tidak bermain-main dengan uang, tapi dia bisa bermain-main dengan politik. Ada orang-orang yang jujur ketika menyampaikan firman Tuhan seolah-olah, tetapi ketika mereka berurusan dengan orang-orang yang secara keuangan kuat atau punya posisi secara politis, mereka kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ini mengerikan di dalam gereja. Berapa banyak orang yang kemudian diminta untuk masuk ke dalam gereja dan melayani. Pertama karena mereka punya uang, yang kedua karena mereka punya kuasa. Alkitab bilang kepada saudara dan saya bahwa orang yang belum lahir baru itu nggak boleh misalnya. Orang yang baru bertobat itu jangan. Tetapi kadang-kadang saudara dan saya sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja, kita tidak peduli dengan nasihat-nasihat Tuhan yang seperti itu. Hamba-hamba Tuhan pun bisa begitu. Yang penting orang ini kuat secara finansial, dia punya posisi secara politis, semua aman. Masuk ke dalam gereja dan kemudian dikasih menjadi pengurus, disuruh menjadi pelayan, tanpa kemudian mempertimbangkan segala sesuatu. Saudara dan saya mesti sekali lagi bisa melihat bahwa pelacur besar ini sekarang bukan hanya hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun pelacur besar ini bisa masuk ke dalam gereja, bahkan tanpa sadar dibawa masuk oleh anggota gereja, dibawa masuk oleh hamba Tuhan yang ada di dalam gereja. Tempat di mana saudara dan saya itu kemudian bertumbuh, dididik oleh Tuhan, menjadi sarang penyamun. Maka ini adalah sebuah peringatan bagi saudara dan saya. Dia bukan hanya hadir di luar sana, tetapi dia ada di dalam gereja. Dia bisa bekerja di dalam gereja. Maka gereja mesti serius untuk memperhatikan hal-hal yang sedemikian. Dan hal yang terakhir yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah ayat 15 sampai dengan ayat 16. Dengan demikian maka pembahasan mengenai kitab Wahyu terkait dengan 3 kaki tangan iblis akan selesai hari ini. Wahyu pasal yang ke-17 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. 10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Tadi mereka begitu terpesona dengan dia. Sekarang ayat 16 bilang mereka tiba-tiba melawan dia. Ini bukan hanya bicara mengenai kita, orang percaya, tetapi justru berbicara mengenai bangsa-bangsa itu. Orang-orang yang tidak percaya, yang menikmati keuntungan dari perempuan ini. Sekarang kemudian berbalik melawan perempuan ini. Sebenarnya apa yang mau digambarkan oleh Wahyu? Wahyu mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kenikmatan dan kemewahan yang ditawarkan oleh sang pelacur ini adalah kenikmatan dan kemewahan yang sifatnya sementara. Satu saat nanti orang akan sadar bahwa dia sementara dan dia bukan apa-apa. Penafsir itu muncul di dalam 2 kelompok. Saya ambil dua-duanya. Pertama, ini adalah kenikmatan kemewahan sementara yang akan bermuara kepada hukuman. Kalau nanti Bapak Ibu dan saya lihat pasal 14 ayat 8 dan kemudian pasal 17 sampai dengan ayat yang terakhir ayat 18, persekutuan dengan perempuan ini akan membawa saudara dan saya kepada penghukuman. Maka orang menyerang perempuan ini tidak harus berkata bahwa menggambarkan bahwa itu adalah serangan secara langsung, tapi bisa berbicara mengenai penyesalan. Mengapa saya terlibat bersama-sama dengan dia? Jadi sekali lagi, kenikmatan sementara ini tidak akan membawa saudara dan saya kepada kekekalan, tetapi membawa saudara dan saya kepada penghukuman. Yesus pernah bicara mengenai 2 macam harta. Harta rohani dan kemudian harta jasmani. Harta rohani adalah berkat Tuhan bagi saudara dan saya untuk memelihara hidup kita. Tetapi Yesus bilang kejar dan kumpulkanlah harta yang rohani yang kekal itu. Karena hal-hal yang sementara tidak bisa digunakan untuk menjamin kekekalan. Sekali lagi, dia bilang ada 2 macam harta, dua-duanya baik, tetapi kalau Anda harus mengejar sesuatu, maka Anda harus mengejar dan mencari yang kekal itu, sebab harta sementara tidak menjamin apa-apa. Malah kalau sudah ada di tangan daripada perempuan yang disebut sebagai pelacur besar ini, maka harta kekayaan itu akan menjerumuskan saudara dan saya kepada penghukuman kekal. Satu saat nanti orang akan menyesal. Orang-orang ini
Bangsa-bangsa yang bukan pilihan Allah ini satu saat akan menyesali hidup mereka. Menyesal bahwa mereka telah bergaul dengan perempuan ini. Mereka telah bermain-main dengan perempuan ini. Di dalam amoralitas. Di dalam kebebasan yang palsu. Dan di dalam berhala modern. Mereka menikmati semua itu. Namun semua itu membawa mereka kepada kebinasaan. Dan oleh karena itu mereka akan mengalami apa yang disebut sebagai penyesalan. Tapi yang kedua, saudara, saya kira ini bukan hanya berbicara mengenai kekekalan. Kalau kita ngomong penghukuman kekal saja, itu ada di poin yang pertama. Tapi saya mau berbicara mengenai apa yang terjadi sekarang. Orang-orang yang bersama dengan perempuan ini tiba-tiba melawan dia. Mengapa? Karena segala sesuatu yang dia tawarkan memang nikmat. Memang terlihat mewah. Tetapi tidak bisa mengisi kekosongan jiwa saudara dan saya. Penyesalan bukan hanya karena hukuman itu. Tetapi penyesalan ada karena orang sadar bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada saya, ditawarkan kepada saya, itu tidak bisa mengisi kekosongan jiwa. Saudara, kita tercipta dengan tubuh dan jiwa. Saudara bertahan hidup melalui proses konsumsi. Maka bekerjalah, kumpulkanlah makanan supaya saudara bisa makan. Tetapi saudara hanya bisa menikmati hidup jika jiwa ini terisi dengan hal yang kekal. Blaise Pascal itu pernah kasih satu gambaran, jiwa manusia ini dulu diisi oleh Allah. Tetapi setelah kejatuhan di dalam dosa, Allah meninggalkan manusia. Maka tempat yang diisi oleh Allah dulu itu kemudian menjadi kosong. Maka manusia sulit sekali untuk menikmati hidup. Kecuali tempat ini diisi. Seluruh perjuangan manusia hari ini terlihat sebagai perjuangan untuk mengisi kekosongan itu. Namun kalau saudara dan saya mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang sifatnya material dan sementara, maka tempat itu awalnya terlihat seperti terisi. Namun satu saat nanti, karena itu adalah tempat untuk diisi oleh pribadi yang kekal atau hal-hal yang kekal, maka satu saat nanti saudara dan saya akan mendapati bahwa hal-hal yang material yang saudara dan saya pakai untuk mengisi, itu karena tidak kekal maka akan ditelan oleh tempat itu. Maka kita sementara puas, lalu kemudian saudara dan saya kehilangan kepuasan itu. Akan ada apa yang disebut sebagai titik jenuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa? Karena semua yang ditawarkan oleh perempuan ini tidak pernah bisa mengisi kekosongan jiwa saudara dan saya. Tempat yang ditinggalkan oleh Allah yang kekal, itu harus diisi oleh sesuatu yang kekal, yaitu pribadi Allah dan firman yang kekal yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Maka orang-orang ini, bangsa-bangsa ini, satu saat nanti akan sadar. Bukan hanya bahwa mereka binasa, tetapi mereka sadar bahwa percuma saya punya semua ini, tetapi saya kehilangan jiwa saya. Saudara, berapa banyak orang di dalam dunia ini, saudara dan saya bisa pakai sebagai contoh untuk hal ini. Mereka memiliki segala sesuatu, namun pada akhirnya saudara menemukan mereka sebagai orang-orang yang tak bisa menikmati hidup. Ada orang yang kemudian punya segala sesuatu, tapi kemudian masih depresi, dan kemudian harus bunuh diri. Dan kita bertanya, apa lagi yang kurang? Sekali lagi, kita seringkali bertanya, apa lagi yang kurang sih sampai dia masih sedih kayak begitu? Apa lagi yang kurang? Semua sudah punya. Mungkin dia sudah punya semua, tetapi hatinya tidak diisi oleh Allah yang kekal dan firman Allah yang kekal. Hatinya diisi dengan segala sesuatu yang sementara, yang bisa juga ditawarkan oleh perempuan ini. Hati-hati kalau saudara dan saya ada di dalam gereja, namun sukacita di dalam hati saudara dan saya itu didapatkan oleh karena saudara dan saya mengisi kekosongan di dalam jiwa dengan hal-hal yang sementara yang bisa ditawarkan oleh perempuan ini. Perempuan ini akan menawarkan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita yang ada di padang gurun ini menjadi serupa dengan semua bangsa itu. Dia muncul dari tengah bangsa-bangsa. Dia menghancurkan bangsa-bangsa. Dia juga akan masuk ke dalam gereja. Targetnya cuma satu, menjadikan gereja yang ada di padang gurun, tempat Allah memelihara mereka dan mendidik mereka itu, sekarang menghidupi spiritualitas yang sama dengan bangsa-bangsa yang telah Dia bawa kepada kenajisan. Maka saudara dan saya mesti menjaga hidup kita. Menjaga supaya hal-hal yang saudara dan saya miliki tidak dijadikan sebagai alat untuk mengisi kekosongan di dalam jiwa. Kalau tidak, satu saat saudara dan saya akan menyesal. Kalau saudara dan saya mau mendidik anak kita dan mempersiapkan masa depan dia, saudara dan saya perlu mengarahkan dia kepada apa yang disebut sebagai kekekalan. Kita boleh siapkan studi mereka. Kita boleh siapkan segala sesuatu yang baik yang memang kita mau siapkan bagi mereka. Boleh saudara siapkan warisan. Tetapi apa sih yang mau saudara beri tawarkan kepada dia untuk mengisi jiwanya? Semua kebutuhan sudah saudara siapkan.
Tapi jangan sampai saudara luput untuk mempersiapkan satu hal yang sangat penting, yaitu hal-hal yang kekal, yang mengisi jiwanya. Perempuan ini punya pekerjaan cuma satu, memisahkan saudara dan saya dari Allah yang kekal, memisahkan saudara dan saya dari kebenaran yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami diajak melalui kebenaran firman Allah untuk mengenali peperangan kami di tengah-tengah dunia ini. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia memakai berbagai macam cara untuk menghancurkan kami. Dia memakai aniaya, dia pakai penyesatan, dan bahkan dia memakai hal-hal yang baik yang mendatangkan kenikmatan bagi manusia untuk mengarahkan kami kepada dosa, atau menggerakkan kami memakai hal-hal yang baik itu untuk melakukan dosa. Dia mengarahkan kami supaya kami hidup dan mengikuti hawa nafsu kami tanpa batas-batas, dan kami menghidupi kebebasan yang palsu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga hidup kami, supaya kami menikmati kekekalan di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan memimpin kami dengan firman. Kami rindu Tuhan, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami menjadi orang-orang yang menghidupi kehidupan spiritualitas yang baik, kehidupan spiritual yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kami mendapatkan kepuasan di dalam relasi dengan Tuhan dan di dalam relasi dengan kebenaran firman Allah. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa supaya Engkau yang menjaga kami sebagai gereja secara personal. Kiranya Engkau juga yang menjaga kami sebagai gereja, sebagai satu persekutuan, supaya kami dilepaskan Tuhan dari godaan-godaan yang sedemikian. Jika itu ada di dalam kehidupan kami, dan tentu itu ada di dalam hidup kami, kuatkan kami supaya kami bisa melawan godaan-godaan yang sedemikian, sehingga identitas kami sebagai umat Allah itu terus terpelihara dengan baik. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.